Shalom, selamat pagi, selamat berhari Minggu bagi jemaat sekalian dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah Minggu sebagaimana yang sudah biasanya kita lakukan. Sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, dengarlah panggilan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita menyambut pada pagi hari ini dengan nyanyian pelengkap kidung jemaat ayat yang 11, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur, bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin.
Saudara-saudara, terimalah salam Yesus Kristus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Minggu hari ini, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru. Dan hari ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga yang ke-17. Dengarkanlah olehmu amanat hidup baru. Dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 berkata demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Amin. Mari kita menyambutnya itu dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 127, ayat 1, 2, dan 3. Suci
duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita datang mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa yang kita lakukan dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, dan dengan perbuatan kita. Karena itu dengan segala kerendahan hati saya mengajak kita untuk mengakui dosa-dosa kita dalam doa. Dan doa ini kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 43 ayat 1, 2, dan 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, hari ini saya memberitakan bahwa Tuhan mengampuni dosa saudara-saudara yang dengan segala tulus ikhlas dan dengan segala kerendahan hati mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita menyambutnya itu dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 199 ayat 1 dan 2.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Kita akan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jumat 15 untuk doa pemberitaan firman Allah. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam ibadah minggu pagi ini, Sinode GEP Sultra telah menetapkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian hari ini. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian,
tiap-tiap manusia kepunyaan Allah akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia. Ada kita semua yang hari ini mau mendengarkan firman Allah, seraya mau memberlakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan ini, kata yang paling populer seringkali kita mengatakan adalah Allah biasa itu karena kita biasa. Artinya bahwa kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan itu seringkali menjadi sebuah patokan yang seakan-akan bisa mempengaruhi seluruh keberadaan hidup kita. Sehingga setiap orang berbicara tentang hidup, maka dia berbicara tentang pengalamannya yang sudah dia lalui. Dan kadang-kala pengalaman itu menjadi bahagian yang mengikatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu, satu kenyataan hidup yang diperhadapkan kepada kita adalah suasana ini menjadi berubah. Dari hari ke hari kita memperhatikan, kita diperlihatkan dengan sebuah perubahan-perubahan. Termasuk di dalamnya sebuah perubahan yang tidak pernah kita duga. Katakanlah kebiasaan kita untuk saling berjumpa, kebiasaan kita untuk saling berkumpul menjadi berubah. Yang tidak pernah kita mau terima. Harus jaga jarak, di rumah saja, dan sebagainya. Inilah perubahan-perubahan yang nyata dalam kehidupan kita sekarang ini. Lalu perubahan-perubahan itu jelaslah membawa cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan ini. Dan cara pandangan kita terhadap kehidupan ini pun mempengaruhi sebuah keputusan hidup. Saudara-saudara, tidak terkecuali hidup orang Kristen. Kehidupan kekristenan adalah sebuah kehidupan yang tidak terlepas dari begitu banyaknya persoalan, begitu banyaknya pergumulan yang kita hadapi. Di tengah-tengah pergumulan itu, iman kita menuntut agar supaya hidup kekristenan kita adalah sebuah kehidupan yang menyatakan kesetiaan terhadap kehendak Tuhan. Saudara-saudara, inilah pergumulan kehidupan yang sedang kita hadapi. Di hadapan kita ada perubahan-perubahan yang tidak pernah kita sangka. Di hadapan kita bertemu dengan kehidupan yang tidak kita terima. Yang tidak pernah kita minta dan tidak pernah kita doakan. Di satu pihak, sebagai orang percaya kita dituntut untuk setia terhadap kehendak Tuhan. Inilah pergumulan yang sedang kita jalani sebagai orang percaya. Dan inilah juga menjadi pergumulan yang dilihat oleh Rasul Paulus untuk mengajar anak Kristennya. Anak yang dibinanya itulah Timotius. Paulus melihat bahwa ketika Timotius menjadi pemimpin umat saat itu, ia diperhadapkan dengan sebuah kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan Paulus. Bahwa dia diperhadapkan dengan kondisi kehidupan yang menuntut dia harus setia di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penolakan, di tengah-tengah penganiayaan yang dialami oleh Timotius.
Itu berarti bahwa nasihat ini diberikan oleh Paulus kepada Timotius adalah sebuah nasihat dalam kondisi kehidupan Timotius yang menjalani tugas dan tanggung jawabnya, yang menjalani kehidupan keberimanannya dalam suasana yang tidak menyenangkan, dalam suasana pergumulan hidup. Sebagai seorang guru, Paulus menceritakan kepada Timotius bahwa ada pengalaman Timotius yang dia harus belajar selama mengikuti Paulus menjadi gurunya ketika memberitakan Injil. Itu cara hidup, cara pendirian, iman, kesabaran, kasih, ketekunan yang sudah diperlihatkan Paulus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia. Paulus menempatkan itu pada diri Timotius, bahwa itu menjadi pengalaman bagi Timotius yang sudah ia lihat selama bersama-sama dengan Paulus. Sehingga nasihat itu ingin menguatkan Timotius bahwa pengalaman-pengalaman itulah Timotius menjadi kuat dalam menghadapi segala tantangan itu. Tapi saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, Paulus tidak berhenti pada pengalaman yang harus menjadi pegangan satu-satunya bagi Timotius dalam menjalankan kehidupannya, menjalani kehidupannya sebagai orang percaya. Paulus tidak mematok bahwa cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya menjadi ukuran satu-satunya. Tapi Paulus mulai melanjutkan lagi pengajarannya kepada Timotius. Dia mengingatkan kepada Timotius, ingatlah dalam ayat yang ke-15, bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, kenapa Paulus memasukkannya itu? Ini sebuah pertanda bahwa pengalaman kehidupan yang dilihat oleh Timotius terhadap diri Paulus tidaklah cukup bagi Timotius untuk dapat mengatasi kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Pengalaman-pengalaman dilihat oleh Timotius tidaklah menjadi satu-satunya ukuran yang mutlak yang dipegang oleh Timotius menjadi kekuatannya. Mengapa Paulus memasukkannya itu? Agar supaya Timotius diingatkan bahwa pengalaman kehidupan keberimanannya bukan tergantung dari siapa gurunya, bukan tergantung dari apa yang dialaminya di dunia ini, bukan tergantung pada Paulus, tapi dia tergantung pada kitab suci yang sudah Timotius ajarkan sejak masa kecil. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini menjadi catatan bagi kekristenan sekarang. Bahwa seringkali dalam kehidupan ini pengalaman kehidupan atau tokoh-tokoh tertentu menjadi bahagian atau menjadi dewa dalam hidup kita, menjadi hal yang kita agungkan, menjadi hal yang kita puji, menjadi patokan satu-satunya sebuah kebenaran dalam hidup. Saya minta maaf, saya mau katakan dari mimbar ini, tidak sedikit gereja, tidak sedikit orang Kristen berbicara, bukan berbicara Alkitab, tapi berbicara siapa pendeta, siapa pelayan yang luar biasa dan hebat. Paulus menasihati Timotius tidak seperti itu. Dia tidak berhenti pada pengalaman Timotius mengikuti Paulus dalam keteladanannya, tapi dia melanjutkan dengan
berkata, sejak kecil engkau sudah mengenal firman Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan bagi kita bahwa kehidupan kekristenan yang kita jalani sekarang ada kehidupan yang tidak pernah terlepas dari pokok utama hidup beriman kita, itulah firman Allah. Firman Tuhan menjadi patokan kebenaran dalam menghadapi hidup ini. Ini Paulus nasihatkan kepada Timotius. Ini firman Tuhan menasihatkan kepada saya dan saudara-saudara. Mengoreksi saya dan saudara-saudara, benarkah bahwa dalam kehidupan kekristenan kita ini firman Tuhan menjadi patokan satu-satunya, menjadi kebenaran yang mutlak, sehingga menjadi gambaran hidup kita, menjadi kecintaan bagi kita ialah kecintaan membaca Alkitab. Kecintaan untuk melihat, merenungkan Alkitab dalam memberlakukan hidup kita setiap hari. Apakah ini yang kita lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak yang senyum-senyum ini. Mengapa? Kita tanpa sadar kadangkala kita tidak mencintai membaca Alkitab. Kecintaan terhadap membaca Alkitab dalam rumah kita masing-masing menjadi bahagian yang tidak kelihatan. Bahkan ada orang yang tidak punya waktu baca Alkitab. Bahkan mungkin kalau ke gereja tidak bawa Alkitab. Atau pergi Biston tidak bawa Alkitab. Itu tanda bahwa tidak cinta baca Alkitab. Tidak cinta terhadap firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius menjadi nasihat kita hari ini. Bahwa dalam menjalani kehidupan dengan berbagai perubahannya, kita dikembalikan pada kehidupan yang sesungguhnya. Kecintaan terhadap Alkitab, terhadap firman Tuhan. Kenapa kita mencintai firman Tuhan? Ayatnya yang ke-16 mengatakan, karena segala tulisan yang diilhamkan itu berasal dari Allah. Itu berarti bahwa kecintaan membaca Alkitab mengajak kita untuk memperoleh kebenaran-kebenaran itu dari firman Tuhan. Kebenaran itu dari kehendak Tuhan. Itu mutlak. Bukan pembenaran diri, tapi kebenaran firman Tuhan. Karena itu diilhamkan sehingga firman Tuhan dalam kondisi apapun tidak akan pernah berubah. Kalau Tuhan bilang kasih musuhmu, tidak bisa ditawar. Nanti Pak, kita kasih musuh. Tidak. Kasih musuh. Kalau Tuhan bilang doakan musuh, doakan musuh. Tidak bisa ditawar karena itu diilhamkan Tuhan. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Itu catatan yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Yang kedua, bermanfaat untuk mengajar. Mengajar dalam kehidupan kita untuk mengarahkan pada kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita berfungsi untuk mengajar, menandakan bahwa kita sebagai orang percaya adalah orang yang buta terhadap kehidupan ini. Kita tidak punya apa-apa. Mungkin kita mau katakan kita bodoh terhadap hidup ini. Sehingga kita terus harus belajar. Membaca Alkitab mengajar kita tentang sebuah kehidupan.
Dan yang ketiga, Alkitab itu menyatakan kesalahan. Sehingga satu sama lain tidak saling menuding, saling menghakimi. Tidak. Tapi Alkitab menyatakan kesalahan. Dengan membaca Alkitab maka kita tahu di mana letak kesalahan kita. Bukan kesalahan orang. Karena Alkitab membongkar. Membuka semua kesalahan-kesalahan kita. Lalu kesalahan itu tidak dibiarkan. Orang yang membaca Alkitab tinggal diam dalam kesalahan, tetapi diperbaiki kelakuannya. Ada perubahan. Ya. Saudara-saudara, ada program yang bagus, baca Alkitab 5 pasal 1 hari. Mungkin ada di antara kita yang mau mengejar program itu. Yang penting 5 pasal 1 hari. Tapi adakah setiap Alkitab yang kita baca, setiap bagian firman Tuhan yang kita baca dapat memperbaiki kelakuan kita? Paulus mengatakan, memperbaiki kelakuan orang yang membaca Alkitab, kelakuannya terus diperbaiki. Dan satu tujuan membaca Alkitab, mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen tidak perlu kita berteriak. Kalau kita rajin baca Alkitab, kalau kita mau dididik oleh Alkitab, kalau kesalahan kita mau dinyatakan, kalau kita mau diperbaiki, tidak perlu kita berteriak, saya orang benar. Tapi orang sendiri akan mengatakan, orang ini orang benar. Yesus tidak pernah memproklamirkan dirinya berada kayak di atas kayu salib. Lihatlah saya orang benar disalibkan. Tidak. Tapi pemimpin pasukan waktu itu mengatakan, sungguh dia ini orang benar. Artinya apa? Dunia mengakui kebenaran itu. Karena kita melakukannya berdasarkan kehendak Tuhan. Inilah saudara-saudara yang dikasih Tuhan manfaat orang membaca Alkitab. Sehingga dengan sangat mudah kita mau mengatakan, orang yang tidak cinta baca Alkitab adalah orang yang tidak mau diajar. Adalah orang yang tidak mau dibuka kesalahannya. Adalah orang yang tidak mau diperbaiki kelakuannya. Adalah orang yang tidak mau dididik pada kebenaran. Ini sesuatu yang nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu kita berkata, Pak Pendeta, tidak bisa kita melakukan semuanya itu. Kita kan ini manusia terbatas, manusia berdosa. Tapi ayat ke-17 berkata, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita tidak sendiri. Kita tidak berdasarkan kemampuan kita. Tapi kecintaan kepada membaca Alkitab. Kita adalah anak-anak kepunyaan Allah. Dan dengan demikian kita diperlengkapi oleh Allah untuk setiap perbuatan baik. Bukankah itu kebahagiaan? Tuhan mau melengkapi kita. Itu kesukacitaan. Dan itulah nasihat diberikan kepada Timotius. Sehingga Timotius menjalani hidupnya sebagai orang Kristen. Sebagai orang percaya di tengah-tengah penderitaan. Dan dia mampu untuk menghadapi dan melakukannya itu. Karena dia yakin. Dia adalah kepunyaan Allah yang dilengkapi oleh Allah. Untuk setiap perbuatan baik. Itu berarti bahwa orang Kristen yang berbuat baik adalah orang Kristen yang percaya dia sudah dilengkapi oleh Allah. Perbuatan baik bukan karena upaya, usaha,
Atau mau setiap orang Kristen supaya mendapatkan pujian? Tidak. Tapi perbuatan baik. Ada sesuatu yang kita yakini. Saya ini milik Allah. Sehingga saya memberi hidup saya diperlengkapi oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukan sesuatu yang kebetulan firman ini kita baca. Kita berada pada situasi dan kehidupan yang begitu berubah. Yang tidak pernah kita sangka, yang mungkin saja bisa melemahkan iman kita terhadap hidup yang kita hadapi sekarang. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa iman itu bertumbuh dalam penderitaan dan dalam pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi sebuah situasi yang tidak menyenangkan, sebuah situasi yang diperhadapkan dengan pergumulan COVID-19, bukan berarti itu tanda-tanda daripada keruntuhan iman, tapi tanda dari pertumbuhan iman. Sehingga dalam pergumulan ini, kita tidak menjadi orang yang pasif. Tidak menjadi orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi kita mempunyai satu kebenaran yang mutlak. Membaca Alkitab. Karena sangat bermanfaat untuk memberi kekuatan dan keyakinan bagi kita bahwa saya dan saudara-saudara adalah kepunyaan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, minggu ini adalah ibadah Minggu Persembahan Syukur Bulanan. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 24 ayatnya yang ke-17. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan. Sambil pundi dijalankan, kita iringi dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 145, bait pertama dan baitnya yang kedua. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku
bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Sidang jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena dalam ibadah minggu ini, kami diberi kesempatan untuk menaikkan rasa syukur kami atas kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup, pekerjaan dan usaha kami selama 1 bulan lamanya. Dan ketika hari ini ungkapan tanda syukur kami kepada Tuhan, kami nyatakan dengan iman kami, dengan memberi persembahan syukur bulanan, juga memberi persembahan syukur minggu kami, dan persembahan-persembahan syukur lainnya. Engkau Tuhan mau memberkati persembahan itu dan meyakinkan bagi kami bahwa setiap persembahan itu menjadi bahagian yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan persembahan itu dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan dimanapun persembahan itu dipergunakan. Dan setiap anak-anak-Mu yang hari ini mengucap syukur kepadamu, diberkati rasa syukur itu. Diberkati setiap usaha dan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukannya. Ini doa kami kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi. Kita mengakui pengakuan iman rasuli kita yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, diberikan kesempatan ungkapan rasa sukacita melalui persembahan pujian, pelayanan kategorial kaum Bapak Jemaat Mepokwaso.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Mari satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang mengucap syukur kepadamu. Karena hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan datang mempersembahkan hidup, sukacita dan syukur kami. Melalui persekutuan ibadah minggu yang boleh kami alami kehadiran Tuhan pada masing-masing rumah tangga kami. Kami boleh mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Karena dalam persekutuan ibadah ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan bahagian firman Tuhan yang mengajar kami sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi kehidupan yang begitu banyak penuh dengan perubahan. Kami tetap diajar untuk menjadi kuat menghadapi perubahan itu dengan membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar tadi adalah bahagian yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Agar hidup kami dari hari ke hari kecintaan membaca Alkitab, kecintaan membaca firman Tuhan menjadi bahagian yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sehingga kecintaan itu kami boleh merasakan segala manfaat-manfaat membaca firman Tuhan yang mengajar kami, yang menyatakan kesalahan-kesalahan kami, yang merubah kami pada perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kami percaya kami kepunyaan Allah yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, iya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami boleh mengucap syukur kepadamu karena kehidupan yang 1 minggu sudah kami lalui. Kami sudah menikmati begitu banyak berkat-berkat tanda penggenapan janji Tuhan dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Pertambahan usia bagi setiap anak-anak Tuhan yang boleh dialami sejak tanggal 27 April hingga 3 Mei. Setiap anak-anak-Mu yang bertambah usia mengucap syukur kepadamu dan hamba-Mu berdoa. Terimalah rasa syukur ini dan berkatilah ya Tuhan. Sehingga biarlah rasa syukur ini semakin meyakinkan bagi setiap anak-anak-Mu yang bertambah usianya bahwa Tuhan punya maksud yang indah dari semua penggenapan janji Tuhan. Dan di usia yang baru itu akan terus menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi hamba-Mu, keluarga Bapak Penatua Theodosius Mangape yang boleh mengucap syukur. Karena anak kekasih kami, anak kasih keluarga Cici Mangape yang beberapa hari dirawat di rumah sakit Santa Ana, diizinkan Tuhan untuk keluar. Dan sekarang tengah berada dalam pemulihan kesehatan di rumah. Terima rasa syukur keluarga hamba-Mu, Bapak Theodosius Mangape dan berkati itu Tuhan. Dan kami percaya Engkau menggenapi kesempurnaan penyembuhan bagi anak kasih kami Cici. Seluruh pengalaman kehidupan yang diberkati Tuhan meyakinkan kami bahwa setelah kami beribadah dan kami menjalani kehidupan yang disediakan oleh Tuhan, maka seluruh perjalanan hidup kami tidak ada yang menjadi sia-sia. Setiap langkah kami diberkati Tuhan, setiap pekerjaan kami diberkati Tuhan, setiap doa kami dijawab Tuhan. Sehingga hidup rumah tangga kami, hidup pekerjaan-pekerjaan kami, hidup dalam usaha-usaha kami, hidup dalam perjuangan anak-anak kami di bangku pendidikan, hidup dari anak-anak kami
yang tengah merancang masa depan, anak-anak kami yang sedang bertumbuh. Semuanya diberkati Tuhan. Sehingga 1 minggu yang kami jalani ke depan ada 1 minggu yang juga kami dilengkapi dengan kekuatan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kesetiaan yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba Tuhan dalam Jemaat Mepokoaso, yang terus memberi kehidupan untuk pelayanan Tuhan, penatu, adiaken, pengurus kategorial, guru-guru sekolah minggu dan kebaktian remaja, koordinator rayon, koster tata usaha, pianis, kantoria, tim multimedia. Terus memberikan hidup pelayanannya. Dan biarlah Tuhan diberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kekasih-kasih kami para janda duda yatim piatu. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan anak-anak-Mu ini hidup dalam kesendirian. Tapi biarlah diyakinkan bahwa Tuhan menjadi sahabat sejati. Juga bagi orang tua kami yang tengah menikmati masa-masa usia lanjut. Pendampingan Tuhan, ada pendampingan yang memberikan sukacita bagi semua orang tua kami. Sehingga masa usia lanjutnya pun boleh dinikmati dengan penuh sukacita karena Tuhan yang memberkati. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai, Engkau memberkati dan Engkau menyembuhkan kekasih-kasih kami melalui obat dan makanan serta tangan-tangan para perawat. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga mau berdoa Tuhan, baik kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa pemimpin-pemimpin kami mulai tingkat pusat hingga tingkat daerah, yang kesemuanya Tuhan dalam pola kepemimpinan bersepakat untuk menghadapi penyebaran COVID-19. Biarlah ya Tuhan apa yang dilakukan oleh pemerintah kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah menjadi bagian yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga Tuhan segala program-program, segala hal yang dilakukan oleh pemerintah kami percaya akan berbuahkan buah yang indah. Bahwa virus COVID-19 tidak menjadi bahagian yang terus kami alami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami percaya Tuhan, Engkau mencintai negara kami, Engkau mencintai daerah kami, Engkau akan membebaskan kami dari virus COVID-19. Juga kami berdoa ya Tuhan, bagi semua orang yang telah memberikan hidupnya peduli dengan COVID-19, baik tim gugus COVID-19 dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, baik itu anggota TNI, anggota Polri, baik itu tim medis, baik itu relawan, maupun kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok organisasi, kelompok-kelompok agama yang terjun langsung mengambil bahagian memberikan bantuan bagi setiap sesama kami yang terdampak dengan virus COVID-19. Diberkati semua upaya-upaya itu sebagai sebuah pertanda Tuhan bahwa kami mencintai negara kami, negara yang dibebaskan dari virus COVID-19. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa bagi gerejamu, secara khusus bagi gerejamu di bumi Sulawesi Tenggara. Kami percaya bahwa gerejamu Tuhan, Engkau akan pakai menjadi gereja yang hadir di tengah-tengah bumi Sulawesi Tenggara ini, adalah gereja yang juga mengambil bahagian dan terus patuh terhadap setiap yang diinginkan yang diprogramkan oleh pemerintah, termasuk mengambil bahagian dalam memerangi penyebaran COVID-19. Ya Tuhan, kami akan menjalani kehidupan 1 bulan kami ke depan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya segala usaha dan pekerjaan kami diberkati Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mohon waktunya sejenak kita akan mendengarkan Warta Jemaat Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Warta Jemaat untuk Minggu pagi hari ini kami sampaikan kepada seluruh anggota Jemaat Mepokuaso Ponggolaka bahwa ibadah hari Minggu selama bulan Mei tahun 2020 ini tetap dilaksanakan di rumah jemaat masing-masing. Dengan tetap melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta himbauan dari pemerintah. Untuk setiap ibadah hari Minggu, Majelis Jemaat akan mempersiapkan tata ibadah yang akan diantarkan oleh Majelis Pembina, kemudian video untuk ibadah yang akan kami siarkan melalui YouTube. Bapak Ibu Saudara dapat mengkopinya melalui sekretariat atau di gedung gereja Jemaat Mepokuaso, yang setiap hari Sabtu kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk ingin mengkopi video tersebut. Diharapkan untuk membawa flash disk minimal 4 GB. Ya, demikian disampaikan kepada seluruh anggota jemaat. Kemudian kami sampaikan bahwa ibadah pada hari ini adalah ibadah persembahan syukur bulanan. Bagi anggota jemaat yang rindu untuk membawa persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah di rumah tangga masing-masing, dapat membawa persembahan tersebut di gereja pada hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2020 mulai jam 3 sore sampai jam 5 WITA. Persembahan yang dibawa ke gereja dapat dimasukkan pada kotak persembahan atau pada pundi yang disiapkan oleh sekretariat majelis. Kemudian disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa hasil puasa diakonia yang beberapa waktu yang lalu kita lakukan itu dapat dibawa untuk dipersembahkan di gereja pada hari Senin tanggal 11 Mei mulai pukul 3 sampai jam 5 sore. Ya, jadi persembahan untuk puasa diakonia dapat dibawa bersama-sama dengan persembahan syukur yang kita sudah laksanakan di rumah tangga kita masing-masing. Ya, kemudian yang berikut disampaikan kepada seluruh calon majelis yang berjumlah 20 orang di masing-masing rayon bahwa sesuai arahan dari BPM Klasis Kendari Konawe Utara, maka Majelis Jemaat Mepokuaso bersama panitia pemilihan majelis tahun 2020 sedang mempertimbangkan untuk melaksanakan pembinaan calon majelis. Dan waktu dan teknis pelaksanaan akan kami sampaikan kemudian. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, ya, kami sampaikan ada
dua berita duka. Yang pertama, telah kembali ke rumah Bapa di surga orang tua Bapak dari Bapak Syarifuddin Musa pada hari Minggu tanggal 19 April di Makassar. Kemudian berita duka cita yang kedua, telah kembali ke rumah Bapa di surga orang tua ibu dari Bapak Robin Tambunan SH pada hari Rabu tanggal 29 April tahun 2020 pukul 12.00 WIB di Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Untuk itu, pendeta, majelis dan segenap anggota jemaat Mepo Kuasa Pengelaka menyampaikan turut berduka cita dan dengan diiringi doa semoga seluruh keluarga besar senantiasa dikaruniakan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kemudian disampaikan juga kepada majelis bahwa setiap hari Sabtu mulai pukul 10 sampai selesai itu diharapkan untuk kita hadir di gedung gereja untuk kita mempersiapkan pelayanan-pelayanan ke depan dan untuk mengambil tata ibadah yang sudah dibuat oleh BPM untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat binaan dari masing-masing penatua dan diaken. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan untuk bersama-sama hadir pada setiap hari Sabtu. Kita mulai pada pukul 10 sampai selesai. Kemudian kami sampaikan juga bahwa bagi anggota jemaat yang rindu untuk bergabung di WA Group atau WhatsApp Group Warta Jemaat Mepo Kuasa Pengelaka untuk membaca atau mendengarkan beberapa informasi-informasi seputar pelayanan yang berlangsung selama kita berada di rumah atau social distance. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengirimkan nama dan nomor handphone ke masing-masing nomor 081 341 777713 atau 081 344 239 256 dan 0852 984 26655 sebagai admin dari WhatsApp grup Warta Jemaat Mepo Kuasa. Kemudian yang terakhir kami sampaikan himbauan dari Majelis Jemaat disampaikan kepada seluruh anggota jemaat untuk selalu menjaga pola hidup sehat, melaksanakan social distancing dan selalu kita menghindari kerumunan. Demikian Warta Jemaat yang kami sampaikan pada minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 232, ayatnya yang pertama. Dikala hidupku
saudara dikasih Tuhan, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan datang dan memberi nasihat kepada kita bahwa sesungguhnya menghadapi segala perubahan dalam kehidupan ini kita akan menjadi kuat dan mampu untuk berjalan dalam hidup ini karena kita menjadi anak-anak kepunyaan Allah yang disempurnakan, dilengkapi oleh Allah sendiri. Karena kita adalah anak-anak yang rajin membaca Alkitab. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 232 ayatnya yang kedua. Kendati derita terus mendekat dan iblis kerap menyerbu, Engkau menebusku dengan darah-Nya. Selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi ini. Majelis bersama Bapak Pendeta mengucapkan selamat berhari Minggu. Shalom. Selamat pagi dan shalom. Pendeta, penatua, diaken, pianis, kantoria dan seluruh tim multimedia yang pada pagi hari ini mengambil bahagian dalam pelayanan ibadah minggu. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Berkat Tuhan ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan menjadi tamu yang tetap karena kita semua menjadi anak-anak yang tinggal di dalam rumah dan membaca Alkitab setiap saat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.